Pemirsa, selain Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf serta Riki Rizal juga divonis lebih tinggi dari tuntutan JPU. Untuk membahas putusan hakim ini, pemirsa kami telah terhubung secara virtual dengan Hakim Agung MA periode 2009-2014, Pak Joko Sarwoko. Selamat sore, Pak Joko. Sore, Pak. Ya, koreksi dulu, Pak. 2004-2012, Pak. Pak Joko, 2004-2012, kami coba koreksi Ya, ya. ya, 2004-2012 ya periodenya. ya, Pak Joko, ya, kita sama-sama tadi sudah melihat begitu bagaimana putusan hakim untuk terdakwa Riki Rizal dan ya, Pak. juga Kuat Ma'ruf. Sebelumnya banyak yang menyebut tuntutan Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, PC dan juga FS ini juga dinilai mencederai rasa keadilan. Tapi kemudian kemarin dan hari ini hakim juga membacakan vonis yang ternyata lebih tinggi daripada tuntutan. Dari kacamata Anda seperti apa? Ya, sebenarnya ya memang tidak ada larangannya bahwa hakim majelis punya pendapat yang berbeda di dalam pengambilan keputusan tentu sudah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang tertuang di dalam berita acara persidangan, hasil dari pemeriksaan persidangan, itu semua berada dalam berita acara sidang, termasuk verifikasi mengenai alat-alat bukti semuanya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa peranan majelis hakim mulai dari tingkat persidangan tingkat awal sampai tingkat akhir itu memang yang mendominasi pengendalinya adalah ketua majelis hakim Baik. dengan dua orang anggota ya. Nah, kemudian setelah proses persidangan selesai biasanya hakim majelis menutup sidang kemudian menyerahkan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutannya. Ya, demikian. Nah, Baik. Nah, dengan demikian maka dapat saja terjadi persepsi antara fakta-fakta hukum yang dibuat oleh penuntut umum bisa jadi berbeda dengan apa yang dimiliki oleh majelis hakim ya. Baik, Pak Joko, kalau kita lihat hari ini, begitu Majelis Hakim juga membacakan sejumlah pertimbangan untuk Kuat Ma'ruf. Salah satunya menjelaskan keterlibatan Kuat karena mengetahui rencana pembunuhan dan menyaksikan langsung eksekusi Brigadir Joshua. Sementara untuk Riki Rizal ini yang meringankan karena adanya tanggungan keluarga. Anda melihat ini seperti apa? Apakah pertimbangan-pertimbangan ini cukup komprehensif sehingga putusannya menjadi lebih tinggi daripada tuntutan jaksa? Ya, untuk Kuat Ma'ruf ya dalam kesehariannya memang termasuk ada relasi yang sangat dekat dengan FS. FS maupun dengan PC ya, terutama PC. Dan kalau kita lihat dari timbulnya perencanaan untuk melakukan pembunuhan itu kan diawali oleh keluhan dari PC yang mengatakan bahwa dia dilakukan kejahatan seksual ya istilahnya. Dilakukan oleh korban itu disampaikan pada KM. Nah kemudian KM menyarankan bicarakan, laporkan sama bapak begitu. Oke. Nah saat itulah kemudian sudah mulai terjadi pemikiran dan Perencanaan begitu. perencanaan, kemudian skenario yang muncul belakangan setelah kejadian itu. Kalau kita melihat hukuman atau vonis yang diterima Riki Rizal ini bahkan lebih rendah daripada hukuman vonis yang disampaikan untuk Kuat Ma'ruf. Bagaimana Anda melihat ini? Ya karena Riki Rizal itu ketika ditawarin oleh FS untuk membantu membackup FS apabila terjadi perlawanan dari korban Joshua.
Oke. Tapi dia kan tidak mau disuruh menembak, ya. Tidak ada kemampuan atau tidak kuat menahan kegoncangan hatinya kan kalau disuruh melakukan itu. Artinya Anda melihat Pak Joko ini sudah fair enough gitu ya, sudah cukup adil bahwa RR lebih ringan daripada Kuat Ma'ruf karena memang salah satu pertimbangan itu gitu, menolak untuk mengeksekusi Brigadir Ya, Joshua. menurut saya salah satu alasannya atau pertimbangan hukumnya kira-kira itu kira-kira. Baik, terakhir Pak Joko, ada yang kemudian melihat bahwa vonis ini tidak lepas juga dari berbagai tekanan-tekanan termasuk tekanan publik, keinginan publik begitu. Anda melihatnya seperti apa? Apa benar vonis yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa ini juga ada kontribusi dari tekanan publik begitu? Saya kira berimbang karena kalau menurut informasi dari Menko Polhukam Profesor Mahfud kan dikatakan bahwa justru hakim itu ada dua tekanan. Iya. Antara tekanan yang menginginkan supaya dihukum berat dan tekanan yang menginginkan supaya dihukum ringan atau dengan angka atau dibebaskan bila mana mungkin, kan demikian. Sebagaimana Pak Mahfud MD menyebut itu ya, gerakan bawah tanah itu begitu Pak Joko ya? Ya, maksudnya itu. Dan antara yang dua pihak ini kan tentu mungkin bisa berimbang, bisa tidak berimbang. Tetapi yang kita harus hargai adalah bahwa kemandirian hakim ini ternyata tetap teguh. Oke. Anda meyakini bahwa putusan hakim ini betul-betul sudah komprehensif, sudah teguh, tidak sama sekali terpengaruh oleh intervensi pihak manapun, begitu ya Pak Joko? Saya berkesimpulan demikian ya. Baik, terima kasih Pak Joko atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Pak Joko. Ya, terima kasih. Selamat